Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kita baru buka paket dari Malang. Sepeda motor ini apa saja masalah dan keluhannya? Coba ada suratnya enggak? Oh, ada. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Amin. Saya mempunyai keluhan dengan motor saya yang biasanya knalpot sering meledak ya. Jadi kalau lepas gas jedar mungkin. Kelistrikan bermasalah. Perpindahan gigi biasanya nyantol. Dan dari gigi 1 ke gigi 2. Oh, pendek. Tenaga juga loyo. Dibuat nanjak kurang oke. Untuk lain-lain dicek sekalian. Dibuat setting standar dan awet. Dibuat rutinitas juga ini motor soalnya. Oke. Bila mana ada info bisa dihubungi. Nah, ini nomornya. Terima kasih. Semoga sukses dan jaya selalu. Amin. Mas Bun yang benerin. Siap. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan sedikit sharing dulu masalah persneleng. Jadi kalau kalian punya motor Supra 125, persnelengnya itu punya masalah pendek, terus ceklok gitu. Nah ini, wah ini sentuh dikit ngopling ini. Ya, jadi ini udah disetel-setel. Nah ini, set atas banget. Ngeri ya. Kok keras gini ya. Ini setelannya, tapi pernya bisa jadi ada cara nyetelnya. Kalau kalian motornya nggak terlalu serius masalahnya ya, itu nyetelnya di sini. Sid minta Sid, yo 14 karomin. Cara nyetelnya di sini. Misalnya persnelengnya terlalu alot atau terlalu keras, tapi kopling standar ya, pernya ya. Kalau koplingnya udah rubah-rubah mah beda. Caranya gampang, gini. Ini dikendorkan ke belakang, tapi ditahan ya, bagian tengahnya itu ditahan. Ini, yang ini jangan saya ikut muter. Ntar saya zoom. Perhatekno yo. Ini ditahan. Putar. Nah, misalnya ini terjadi macet ya. Ini kan ikut muter terus ini. Ya. Pakai obeng kotak, yang min kotak sama kunci Inggris. Ini misalnya teman-teman mengalami kasus kayak gini, jangan diputar ke belakang terus. Kalau diputar ke belakang terus makin ngopling dia. Nah, depan misal, tanda. Nah, sudah enteng. Ini cuma diputar ke depan udah enteng, tapi itu bukan cara yang bener ya, karena dia ikut muter. Harusnya ndak ikut muter, ditahan pakai kunci Inggris. Nah ini kunci Inggris tahanan nih, ikinya yang ditahan, soalnya arep muter terus rak kuatnya ya. Lepas ya. Nah tahan yo, ojo katut, malah katut. Nah katut meneh ya, obengnya dibeneri iki papaannya. Kalau nggak pakai ini aja. Nah tahan bagian sini ya. Yuk. Ya iso bulet tok, sini di grip. Nah tak geser. Yuk. Terus tahan ya. Kok katut tuh ayo. Nah ini pastinya ini dulu ya Pak. Nah terserah kalian mau pakai ini, jangan sampai ikut muter. Nah setelah seperti ini kendor ini, ini kan buat setel. Ini putar ke belakang, mentoke, ini kan mentok. Jangan dipaksa, sak mentoke wae dak, balikin lagi ke sini, set. Nah segini, jadi mentok, putar sedikit, set. Ini kencengin. Nah yang ini dikencengin lagi, ukurannya wis pasak mene wae. Nah, kenceng. Cara ngencenginnya ini juga jangan sampai ikut muter. Jadi ini ditahan lagi, ini ditahan, lalu kencengi, set gitu ya bos ya. Tahan, set. Nah, dah kita lihat hasilnya. Nah, enteng. Kalau keras berarti terlalu ngopling namanya. Nah, sekarang
satu jari aja udah kuat. Sambil diputar udah belakangnya, putarnya ke belakang. Nah. Oke, itu cara nyetelnya. Misalnya kalian punya kasus persnelengnya terlalu cetek atau terlalu dalam, tinggal diatur aja. Kalau terlalu dalam, putar bautnya ke depan atau ke kanan dari sana posisinya ya. Kalau terlalu cetek, putar ke belakang, tapi jangan dipaksa. Itu aja sih. Coba putar lagi, udah netral. Oke, itu tips pertama. Barangkali kalian punya masalah yang sama dengan motor ini. Nah, ini nanti akan diperiksa lebih lanjut ya, karena keluhan persnelengnya sudah gampang banget. Tapi powernya gimana? Apakah loyonya kayak gimana gitu? Oke, terus kita nggak akan tes sedemikian rupa untuk jalan ya, karena sinyalnya juga nanti terganggu. Terus kalian periksa motor kalian bagian sininya. Misalnya motornya berasap satu, atau motornya nggak berasap tapi olinya cepat habis. Misal olinya itu cepat habis, terus businya suka meledak-ledak ya, busi meledak-ledak. Satu-satu aja ya, jangan langsung banyak, nanti bingung. Motor saya itu olinya cepat habis tapi tidak ngebul. Oke, dengerin baik-baik. Motor saya ceplinya tapi tidak ngebul. Ada masalah apa? Untuk masalah ngebul itu kita susah ngedeteksi kalau kalian itu mesinnya mengalami gangguan berasap pada RPM tinggi doang. Misalnya lagi jalan pelan itu enggak, lagi diparkir dibunyikan itu enggak, digeber posisi enggak jalan itu enggak ngebul. Tapi bukan enggak ngebul sih sebenarnya kalau oli habis itu, cuma enggak kelihatan kebulnya. Itu ada masalah, yaitu blok silinder boringnya luka di bagian bawah. Luka di bagian bawah, maksudnya blok itu kan ada bagian atas sama bagian bawah. Minta boring sheet. Nah ini teman-teman, jadi jika boring luka bagian bawah sini ya, jadi bagian depan sana, nah ini kan ini depan, ini belakang, bagian sini ini luka seperti ini contohnya. Nah, ini motor kemungkinan besar tidak ngebul, tapi olinya cepat habis ya, olinya cepat habis kalau lukanya di sini. Bagaimana oli itu bisa keluar, bagaimana oli itu bisa terbuang kalau bagian bawahnya saja yang luka? Sebenarnya motor ngebul, cuma nggak kedetek atau nggak kelihatan karena dia sangat pelan banget jika lukanya di bagian sini tok ya. Berbeda dengan luka yang full keseluruhan sampai ke bagian sini, contohnya ini kan luka full sampai di sini luka, itu akan berasap knalpotnya. Tapi misal cuma di sini atau di sini, itu asapnya susah didetek. Akan tetapi dia akan mengeluarkan oli melalui sini. Loh, kok bisa sini? Perhatekno. Nah, ini filternya ya, teman-teman ya, perhatikan ya di sini. Nah, ini. Nah, tuh. Jadi box filternya itu ada olinya. Nah, tuh. Ini box filter. Kok bisa begitu? Oke, kita masih di area box filter. Jadi kalau motor kalian itu tidak ngebul tapi olinya itu terasa boros atau lebih cepat habis daripada normalnya, sejatinya bukan tidak ngebul, tapi ngebulnya sangat tipis sekali karena kebocoran oli itu tidak melalui ruang bakar secara langsung seperti pada buring yang mengalami luka hingga bagian kompresi TOP-nya. Nah, jika buring mengalami luka bagian belakang atau bagian bawahnya saja, suara mesin tidak terlalu kasar, tetapi
olinya cepat habis, itu oli naik ke sini, Bos. Nah, ini di sini kotor ya, di sini kotor, minta kotor oleh dampak daripada si oli itu sendiri. Jadi kalau ada oli itu debu gampang banget nempel. Satu. Yang berikutnya adalah jumlah oli cepat habis atau menurun, berkurang. Nah, di sini ada basahan olinya tuh. Ya, ada oli di dalam sini. Dari mana oli itu? Kita kasih jelas. Dari sini. Nah, ini basah oli nih ya. Tuh. Selang ini mengeluarkan oli ya. Selang ini mengeluarkan oli. Loh, ini selang apaan? Ini selang pernafasan mesin. Bagaimana selang pernafasan mesin itu bisa mengeluarkan oli? Itu karena adanya kebocoran kompresi dinamis. Yang dimaksud dengan kompresi dinamis itu sebenarnya lebih spesifik, di mana piston bergerak itu sudah terjadi proses pengkompresian alias kompresi karena adanya luka pada buring dan piston. Nah, kompresi yang bocor itu menekan ke bagian mesin belakang. Jadi di sini bocor, itu nekan ke bagian belakang, sehingga ruang oksigen, ruang udara pada gearbox, magnet box, dan box kopling itu mengalami peningkatan, kayak dipompa ya. Jadi ruangan mesinnya itu semacam kayak dipompa. Nah, otomatis tekanannya meningkat, oli akan terdorong naik ke sini. Jadi semacam pompa akhirnya. Terdorong naik ke sini dan keluar lewat ini lubang pembuangan. Sebenarnya bukan lubang pembuangan, ini lubang pernafasan. Kenapa mesin butuh pernafasan? Ya, karena gini, di dalam mesin itu adalah sebuah ruangan. Ya, tempat gear, persneleng, kopling, magnet itu sendiri. Seiring dengan pemakaian, suhu mesin itu meningkat. Ya. Ketika mesin berbunyi, suhunya meningkat, oksigennya ngembang. Nah, oksigen yang mengembang itu akan butuh output, harus dikeluarkan. Nah, di sini untuk ngeluarinnya. Nah, pada kondisi tertentu dia butuh oksigen segar, maka disuplai dari sini. Jadi ini bisa keluar, bisa menghisap pada RPM tertentu. Nah, jika dari kompresi ini menciptakan tekanan angin, kompresinya bocor karena buringnya bermasalah, baret lah atau apa, itu justru udaranya makin tambah terus. Nah, penambahan udara yang terus menerus akan meningkatkan tekanan. Maka beragam fluida yang ada di dalam engine gearbox ataupun cloud box ataupun stator box ini akan tertekan ke sini. Nah, fluidanya, olinya ini yang sudah panas itu akan lebih mudah ikut keluar ke sini. Akhirnya ngumpul di sini. Nah, ini ada tampungannya netes. Nah, ini adalah filter udara yang nanti si oli tadi yang bersifat uap ini akan terhisap karburator ya, akan tersedot sama karburator. Sebab ini berada di belakang kisi-kisi filter. Jadi dia akan masuk ke sini tanpa disaring oleh filter, akan masuk ke karburator, nyampur sama udara sama bahan bakar. Nah, akhirnya habis. Nah, kalau kebocoran yang lewat sini, oli yang ikut masuk ke karburator dalam bentuk kabut atau gas itu tek asapnya. Berbeda dengan yang bocor langsung di sini. Misalnya olinya langsung tembus ke busi, ya langsung tembus ke busi, itu pasti asapnya kelihatan sama mata kita. Pembakarannya akan berwarna putih pada karbon dioksidanya. Nah, kalau lewat udara ini kan sudah tipis sekali, jadi susah. Ini olinya cepat habis, yes, dibanding dengan motor yang normal. Begitu, paham sampai di sini? Sampai di sini paham teman-teman untuk penjelasan tentang di sini kok bocor-bocor kayak gini. Itu masalahnya di sini. Oke, sampai di bagian ini kalian paham dan kalian mengerti. Lalu buat kalian yang masih belum yakin atau kalian itu nggak biasa nonton saya, perlu sesuatu yang lebih, kita coba bunyikan motornya. Bensin udah diisi. Motor kalau dipaket biasanya nggak ada bensin. Kita coba hidupkan ya mesinnya ya. Nanti tinggal segmen pembongkaran aja sih. Oke.
Oke, biar langsam dulu aja olinya. Nah, teman-teman, kita naikkan lagi pemahamannya. Ini selang ini itu mengeluarkan udara. Nah. Agak digas. Lagi. Lepas. Nah, perhatikan ya teman-teman, di sini kalian harus mengerti dan memahami bahwa ketika putaran rendah ini akan mengeluarkan udara. Ya, ini putaran rendah, dia mendorong. Ketika putaran tinggi dia menghisap. Yuk, gas. Nah, nyedot. Lepas. Nah, mendorong. Nah, bisa dipahami ya bagaimana dia menghisap udara, bagaimana dia mendorong udara. Pada waktu putaran rendah dia menekan. Pada putaran sedang, ini saya tidak tinggi, RPM sedang, dia menghisap. Tapi putaran sangat tinggi, suhu panas, dia mendorong. Cuma tidak bisa dites. Nah, tidak bisa dites. Maksudnya apa? Kalian boleh ngetes pada waktu mesinnya panas, kalian gaspol, ini dorong. Tapi gasnya sedang, gas pertengahan, dia nyedot. Gasnya rendah sekalian, dia dorong. Nah, maka ketika Anda lari dengan kecepatan tinggi, ini akan keluar udaranya, udara panasnya. Ketika putaran sedang, dia nyedot, jadi dia akan memasukkan. Nah, ini akan jadi pengetahuan buat kita semua bahwa ketika kita naik motor, itu bagus kalau kita itu jangan gaspol terus. Ada lepasnya untuk memberi oksigen segar kepada mesin, ya. Gas tinggi, ngisi, kasih udara segar, kan nyedot dia kalau putaran rendah. Maksudnya tidak rendah sekali. RPM 3000 ke atas dia ngisep, tapi 7000 ke atas dia dorong lagi, kayak gitu. Nah, misalnya nanjak ya teman-teman, naik motor di tanjakan gitu, itu kan mesin menderu terus, RPM-nya tinggi, tapi motornya pelan. Berarti di sini ngisep, karena nggak bakal nanjak itu kita gaspol, ya kan? Jadi dia menghisap. Nah, kalau di dataran maksudnya bukan di tanjakan, itu kita gaspol terus, itu dia akan neken, nyembur, ngeluarin suhu panasnya. Kalau lagi ngangetin motor gimana? Nah, ngangetin motor berarti ngedorong, ya, menciptakan tekanan udara. Tuh, sudah mengerti sampai di sini? Yes, anggap aja udah. Oke, kita masuk ke bagian analisis nih. Mesinnya nggak kasar-kasar banget. Coba gasnya agak naikin dikit. Lagi. Lumayan, suara stangnya nggak kasar. Tarik lagi. Ada berebet-berebet. Lepas. Lepasnya kontan ya. Tarik, lepas kontan. Oh, berebet. Lagi. Ini berebet di RPM tengah ya teman-teman, berebet gitu. Berikutnya lepas gas nembak. Ini nggak terjadi nembak karena suhu mesin masih tergolong adem. Tapi kalau mesinnya panas, ini lepas gas kok nembak. Why, kenapa? Masalahnya di sini. Nah, ini. Jadi sistem ini bermasalah ya bosku ya. Nah, ini sama ini. Ini saya mau kasih tip agak dilarang sama standar pekerjaan, itu dilarang. Tapi buat kalian yang
misalnya duitnya lagi nggak ada nih, saya kasih tipsnya gampang aja. Jika motor kalian Supra 125 kemudian terjadi lepas gas nembak, tapi kalian belum punya biaya untuk ngerawat, belum punya biaya untuk ngeberesin itu, dan kalian mau menanganinya sebagai sistem darurat aja dulu, gampang. Kalian lepas yang ini, nah ini ya, buka tebengnya, kalian yang ini nih, ini cabut nih. Nah, ini ada suaranya ya. Ini menghisap udara ini. Oke, ini arahnya kan ke sini nih. Misal ya, sekali lagi kalian belum punya biaya buat masuk bengkel ngerawat masalah nembak-nembak itu. Kalian boleh ambil teknik atau metode sederhana ini, ambilin plastik. Kalian bisa pakai potongan sendal cepit, dipotong, dibentuk, masukin sini. Boleh. Nggak apa-apa. Tidak bikin motor jadi boros, tidak bikin motor jadi apa-apa gitu. Nah, kalau kalian, ini contoh aja ya, ini kan nggak rajin gitu. Kalau kalian pakai busa sendal atau apa, jangan pakai busa. Kalau busa itu tetap keluar udaranya. Nah, ini disumbat di bagian sini. Dah kayak gitu, coba digas. Itu motor jadi nggak nembak. Misal motor kalian itu mengalami masalah seperti ini, saya ulang-ulang nih, kadang penonton itu suka nggak mudeng sih. Wah, itu nggak bener, bengkel kok main sumbat-sumbat. Saya bilang ini adalah tips buat kalian yang satu mungkin belum punya dana buat ke bengkel untuk ngerawat, tapi motornya udah nggak nyaman nembak-nembak. Berikutnya, lepas gas turunnya lama, misalnya ya, lepas gas tapi baliknya lama, itu juga masalahnya di sini. Bisa, yang paling jelas itu nembak. Kalian bisa lakukan cara ini sebagai metode darurat, nunggu sampai kalian punya waktu, sampai kalian punya duit gitu. Lepas aja tebengnya sini, kalau enggak kamu buka dari sini satu sisi aja sini, copot, disumbat ya. Pokoknya serapet-rapetnya, tapi jangan dilem, ingat jangan dilem. Karena nanti kamu akan perbaiki lagi ini gitu. Ini konsep darurat. Ini bisa untuk berapa lama? Selama-lamanya juga boleh gitu loh. Selama-lamanya juga boleh. Udah ya, paham ya? Ini saya nggak ngakalin karena ini mau diservis. Sudah, itu tips saja dari saya kayak gitu. Nih suara mesin adem-adem aja nih, nggak ada yang terlalu nih. Terus sekarang kita akan rasain performnya. Wah, ini masih bener ini. Yang nggak bener aki aja tuh. Ini motor masih enteng, nggak terlalu ngampos. Masalahnya Pak, coba koplingnya masukin. Nggak usah jalan, saya mau tahu. Nah, perhatikan. Dah, masalahnya di kopling. Kampas ganda habis nih motor. Kampas gandanya sudah aus atau sudah bantat, udah tipis. Untuk ruang bakar ini kotor banget. Filter udara ini mampet. Ini yang bikin loyo. Terus kampas manual. Kampas manualnya ya. Nah, ini suka bunyi nih. Nah, kopling kalian suka gini nggak? Jadi kalau pindah gigi itu bunyi. Nah, gini. Nah, suka gitu. Nah, ini dragnya throttling. Tidak semua Supra 125 kayak gitu. Ini Supra 125 ini aja nih. Jadi di setting enteng dia bunyi. Maunya keras. Kalau keras nggak bunyi. Ini fix segitiga dragnya yang trouble. Dan pasti ada banyak teman-teman yang punya Supra 125 kayak gitu nasibnya. Jadi koplingnya di setel enteng bunyi. Klok. Nih. Ya, ada bunyi-bunyi gitu. Nanti kita jelasin. Step bongkar kopling dulu, mesin gampang. Ini ada Supra R5262. Koplingnya kita cek.
Nggak bunyi toh. Padahal enteng ini. Ini enteng ini. Ini nggak bunyi dia. Tidak bunyi. Hal seperti ini banyak pada Supra keluaran tahun berapa ya? Tapi seri inilah. Yang ini tahun berapa nih? Saya nggak tahu nih. Teman-teman bisa cek ini tahun berapa nih? Kosong. Ada suaranya, pletok, pletok, pletok gitu. Yang hitam sama yang biru. Kalau hitam sama list biru itu suka kayak gitu. Tapi yang merah atau tahun yang sebelumnya enggak. Masalahnya itu cuma di bak kopling kok. Ada yang harus diganti ya. Kalau mau bagus. Ini padahal keren. Nyangkut kayaknya. No. Oke, terkoplingnya deket. Mesti nek kopling ceklok-ceklok kencang. Oke. Oke teman-teman, ini ownernya pakai oli pembersih jangka panjang. Ini saya sekalian cerita sama kalian dulu ya. Ini motor mungkin menggunakan oli bawaan pabrik selama bertahun-tahun. Nah kemudian dia tuh ganti oli, pakai oli tipe pembersih tapi yang long times. Nah tipe long time itu kayak gini, ngebersihinnya itu pada titik endap. Nah ngebersihin yang bagian ini itu lama. Nah kalau oli yang kita rekomendasikan ya oli pembersih itu bisa bersih secara keseluruhan. Nah di sini ini bagian yang kecipratan, jadi dia itu kecipratan ini rontok ya teman-teman. Ini oli pembersih jangka panjang tapi umurnya pendek. Nah ini sudah pernah coba dibersihin. Nah ini bekas terbongkar ya. Ini kuas pernah dibongkar. Jadi bukan tidak pernah dibongkar. Nah ini endapan olinya. Nah, kalian bisa tahu ini oli mereknya apa? Jadi olinya itu berwarna hijau kebiru-biruan. Itu emang bisa ngebersihin tapi lama banget. Terus dia akan membersihkan pada titik endap. Pada titik semburat dia tidak maksimal. Berbeda dengan oli yang kita rekomendasikan itu kena sembur ini rontok. Kotorannya rontok. Untuk harga ya memang beda. Kalau yang ini harganya 40% lebih murah dibanding oli yang kita rekomendasikan itu ya teman-teman. Nih. Oke, sekarang kita bahas yang bikin bunyi ceklok-ceklok. Nah, yang bikin bunyi ceklok-ceklok adalah ini. Nah, ini goyang. Nah, ya, ininya goyang guys. Jadi ketika si pelor kopling ini ditekan, nah gini, ini ikut goyang bagian belakangnya. Ini kan ditekan, dia gerak, klek, klek, klek. Kalau ini diem, itu cekloknya hilang. Yang bikin ceklok adalah ini. Dengar? Ini pakai tangan saya. Kalau pakai persneling ini keras, klak. Nah, setiap pindah gigi bunyi. Nah, cara memperbaikinya gimana? Gampang. Ini jangan sampai goyang. Intinya ini dibikin nggak goyang. Selesai masalah. Caranya piye yo terserah kalian. Sing penting ojo dilas. Nah, ini kan gerak ini. Nah, kalau disetel sininya kenceng.
Ini nggak goyang, tapi persnelengnya keras. Ingat ya. Ini udah dibaut kenceng, tapi kok ini goyang. Nah, ini lho ora ngandeli. Ini bunyi nih. Dengeran nggak? Harusnya denger. Jadi cuma itu caranya. Iki ojo ngampe goyang. Piye carane terserah awakmu. Nah kalau nggak bongkar ini dikencengin, pasti ndak bunyi, tapi persnelengnya jadi alot. Lah kalau udah dibongkar ngene ya dicepot sisan. Ini digendorin, dicopot, celek. Nah di sini tuh ada karet. Nah namanya karet seal juga sebagai peredam. Biasanya dia udah kaku. Atau bagian sininya ini disumbat. Bagian konektor led pin bloknya disumbat atau dikasih bantalan. Intinya boleh goyang tapi nggak boleh bunyi. Kalau ini kan bunyi. Ini yang menyebabkan pindah gigi klak, cetok. Pindahnya udah selesai, ada cetoknya nyusul. Cuma ini masalahnya. Lah kalau punya duit ganti. Kalau punya duit ganti. Ya, ganti yang orisinil pasang. Tapi sepan ndak. Kalau ndak sepan ya percuma. Ya mending apa diakali aja, diganjel lah, terserah. Jadi persneleng tetap enteng tapi nggak bunyi. Dah. Lanjut, masih banyak ilmu-ilmu di sini yang harus kalian pahami. Nih lanjut, yo lanjut. Ora yo ora. Tombol like-nya dipencet, tombol like-nya dipencet. Oke ya, saya sudah jelasin di masalah persneleng yang suka ceklo-ceklo harusnya dipahami dan dimengerti. Ini motor bekas bongkaran ya Mas ya bekas bongkaran, tapi ada banyak hal yang agak mencurigakan di sini. Ini namanya drag set kopling, ngerti lah? Drag set kopling, jadi satu set drag kopling. Di sini saya agak curiga dengan mangkoknya. Nah ini mangkoknya agak mencurigakan. Kalau ini motor lama kok mangkoknya kinclong begini ya. Ini kinclong baru ya. Jadi ini mangkoknya mangkok baru. Ada hal yang mencurigakan. Iki wonge apa sih? Ini tenaganya nggak bakal power ini kalau kayak gini. Kampasnya baru kelihatan ini. Kampasnya baru. Kita copot koplingnya dulu. Nah ini murnya, waduh kenceng ya, tidak kendor. Ini ada yang aneh. Ini kotorannya kopling. Nah nih tuh, ini namanya residu kopling. Baru kok kotorannya kayak gini ya. Kita lihat di sini, tadadeng, pemasangannya udah benar, kotorannya tebel banget di sini. Ini kotoran bos. Nah tuh, nih. Jadi kotorannya ini numpuk di belakang perpak. Nah, ini perpaknya nggak ganti nih, perpak lama. Tuh, ini rontokan kampas kopling jenenge. Kok ora diresiki yo? Aduh, perpaknya juga ndak ganti nih. Wandele iki. Nah, kampasnya baru. Iya, ini kampas ganda baru. Ya. Kok loyo? Ngonanjak ra kuat, iku piye? Nah, ini alat bongkarnya lumayan kelihatannya. Nah, kita copot di sini.
Oke, ini saya turunin dulu ya. Kita lihat di sini. Ini masalahnya. Loncengnya baru. Asli apa ndak? Nah, ini stopper klutnya juga jalan normal. Iki merek apa ya? Asli pura iki. Tapi kos polos ya. Lur tak teliti nih. Lonceng baru satu set, tapi nggak ada brand. Nah, ini agak susah ini. Asli apa bukan? Kita cek kesenteran dulu. Center. Wih, bagus. Oke. Apa ya? Kok nggak gigit sama kampas? Harusnya nyengkrem ini. Salah apa ini? Kalau lonceng non ori jamin slip. Kampasnya original sih kayaknya di sini. Wih, nanti saya teliti lagi ya teman-teman. Ini masih agak membingungkan. Nanti dicek kualitas barangnya dulu ini. Apakah ini ori atau tidak ori ya? Kalau center sih center. Soalnya di sini nggak ada brandnya di sini. Polosan. Kalau original biasanya ada logonya, tulisan pakai cetak hitam ya warnanya. Untuk rukas kencang, tidak ada goyang. Ini bagus, makanya suaranya halus. Di sini juga oke. Terus apa lagi? Nah, kelihatan. Jadi oli yang warnanya hijau kebiru-biruan itu membersihkan mesin, yes. Tapi pada titik endap. Nah, ini titik endapnya kinclong banget, ya kan? Benar-benar bersih, glowing. Bagian sininya ini mulai merontok tapi lama, prosesnya lama ya bos. Jadi dia itu lama, tapi umur olinya pendek. Itu yang pernah saya sampaikan. Terus apa lagi? Mesin depan. Di kopling ini aja sih masalahnya. Jadi kenapa tenaganya nggak dapet? Ini koplingnya slip, alias nggak cengkrem. Padahal loncengnya baru. Cuma nggak tahu asli atau enggak. Nanti dikonfirmasi dulu sama yang punya. Cek harganya beli berapa. Nah, ori apa enggak? Kalau asli itu kayak gini bos, ada kode-kodenya kayak gini ya. Walau udah bertahun-tahun ini nggak hilang ya, jadi tidak tergerus sama oli. Nah, pada lonceng biasanya kayak gitu bos, ada di bagian belakang sini atau di bagian dalamnya itu ada kode-kode cat yang nggak hilang. Nah, ini polos, nggak ada. Oh, ini ada ini apa ya? Ini seperti bekas angka. Bukan, dilap hilang. Biasanya di sini. Biasanya. Untuk pernya masih standar itu. Pernya standar. Kita lihat di kopling manualnya di sini. Kampas manualnya kelihatannya baru juga ini. Atau nggak tahu ya, nanti dibuka aja, dicek lagi. Intinya kampasnya nggak nyengkrem gitu. Tadi saya udah tes dengan gigi masuk digas, dia selip pelosot. Agak curiga di sini aja sih. Kalau asli cengkrem pasti. Kok warnanya agak lain ya. Terus di sini mangkokannya juga agak cembung ya, agak cembung itu, enggak center. Maksudnya di sini itu, nah ini mingkup, ini lebih lebar, ini lebih ciut bagian depannya tuh. Jadi kan lebar belakang daripada depan. Nah tuh, kalau dari bekas kampasnya bagian dalam itu kayak nggak nyentuh, berarti ini mangkok tidak rata, cembung. Jadi lebar bagian sini daripada sininya. Makanya nih bagian depan kena banget, bagian sini enggak. Miring. Oke, begitu ya untuk bagian kopling yang bunyi ceklok-ceklok itu ya mas. Nanti kita coba akali dulu biar nggak ceklok-ceklok. Masalah tenaganya ini di gandanya mas. Gandanya itu agak troubling, kurang gigit lah, kurang maksimal. Terus ini kotorannya banyak, nanti ini dibersihkan. Oke, kita sekarang masuk ke bagian ruang bakarnya. Kita lihat piston sama ini yang bikin kebocoran ke bagian mesin belakang. Ini kerkas kencang sih, nggak terlalu goyang. Ada goyang dikit wajar. Terus ini keren banget ini. Ini pakai bendrat bangunan. Lalu kita akan bongkar bagian kop. Ayo, Tuan. Lepaskan kop silinder kopnya.
klepnya bocor apa pistonnya rusak, nanti kan kelihatan. Sama di gas awal berbet tadi nanti saya jelasin ya. Kalau nembak-nembaknya sudah dijelasin, kopling ceklok-cekloknya sudah dijelasin. Terus yang bikin oli naik ke filter. Nanti saya bongkar aja dulu ini. Anginnya. Udah, klep buangnya bocor parah. Nah, klep X atau klep buangnya knalpot ini bocor juga akan menyebabkan tingkat kompresinya meningkat. Kenapa? Karena pada waktu langkah hisap ini juga akan nyedot atau gas buangnya itu ada yang masuk kembali ke ruang bakar. Nah, maka ini akan menjadi high compress. High compress itu dalam arti seharusnya ruangan ini hanya mengompresi bahan bakar yang disuplai oleh karburator sesuai dengan takarannya. Akan tetapi karena ini ikut bocor, maka karbon dioksida atau sisa gas CO2, gas buangnya, alah bahasannya ribet temen, intinya residu atau gas buang sisa pembakaran ada yang ikut balik lagi ke ruangan ini. Nah, sehingga pada waktu terjadi kompresi, mulai dari kompresi dinamis terjadi, ini sudah ketinggian. Nah, bisa menyebabkan nilai tekanan balik ke ruang bagian belakang atau ruang engine kruk as itu sendiri, sehingga oli akan dominan lebih tertekan pada waktu putaran tinggi gara-gara klep bocor doang. Bisa loh kayak gitu, apalagi ring olinya nggak jalan. Kita bongkar kernya copotan, kita lihat nih ring olinya jalan apa enggak. Itu kencang sekali. Waduh, ini perawan nih guys, koyo-koyo ya. Wah, pintar. Kita keluarkan. Oh, sudah nyangkut. Oke, cukup. Nah, sini kita akan buktikan bahwa ini terjadi red bawah atau luka buring bagian bawah, atau tidak luka sama sekali, atau hanya karena ring olinya aja nggak jalan. Kita lihat bareng-bareng, bos. Waduh, ngantongnya serem ini. Ngantong, bos. Nah, ini yang saya sebut luka bawah aja ya teman-teman. Jadi bagian bawahnya baret seperti ini, sehingga langkah kompresi dinamisnya bocor. Jadi bocor ke belakang sini bos, bukan ke depan. Nah, itu ngantong. Ini ada beda ketinggian ya. Jadi bagian depan itu lebih aus, bagian belakang tidak. Ngantong. Nah, ini parah nih. Nah, ini jelekong. Nah, ya. Jadi meninggalkan garis ini bakal buat ini teman-teman. Nah, ini yang parah tuh, ini namanya luka bawah. Bagian atasnya nggak begitu ya, bagian atasnya segitu wajar, tapi bagian bawahnya parah. Ini yang disebut dengan luka bawah. Paham? Yo, paham. Nah, luka bawah ini akan menciptakan kebocoran kompresi dinamis, yaitu kompresi yang dimulai pada waktu starting piston dari TMB menuju kepada TMA. Itu sebenarnya sudah mulai terjadi proses kompresi, namanya kompresi dinamis. Sedangkan TOP adalah kompresi statis. Itu sudah terjadi bocor.
Berikutnya adalah ring yang bertugas untuk mengcover kebocoran tersebut tidak bekerja. Nah nih, ringnya macet bos, makanya bocor, makanya olinya nyembur-nyembur ke filter. Nah, jadi di sini ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Ring 1 adalah ring kompresi atas, ring kompresi 2, ring bilas. Nah ini enggak kerja alias macet. Nah ini harusnya bisa gerak seperti ini ya. Yang ini tidak. Saya copot dulu aja biar enak. Nah, ini tidak ngembang. Ring yang ini tidak ngembang bos. Jadi dia roto. Nah tuh. Jadi dia tidak menahan oli itu sendiri dan juga titik final kebocoran kompresi. Juga ini kan ngebantu untuk kepadatan kompresi. Iki ora kerja. Cetok ya, ini bukan rekayasa. Tuh. Kalau dari segi piston sebenarnya ini masih baik. Ya, piston masih belum parah-parah banget, belum rusak-rusak sekali. Oke, begitu ya Mas. Untuk Supramo ini sudah kita analisis. Supramo kita analisis permasalahan-permasalahannya. Yang bikin tenaga loyo masih dalam program proses penelitian. Loncengnya ori apa enggak? Karena gini, lonceng non ori yakin selip, tidak akan bisa cengkeramannya maksimal. Bodoh amat sama netizen yang bilang saya pakai gawe oke aja, ya skarpmu lah. Intinya non ori ya orang bakal kayak orine. Satu. Yang kedua, yang bikin motormu itu beluk, kalau kadang beluk hitam itu karena klepnya bocor. Nah, olinya itu jadi cepet hitam, mesin cepet panas, itu karena kompresi dinamisnya bocor. Terus olinya naik ke sini, yaitu tadi seker sak puring baret. Itu jadinya piye? Quarter. Begitu informasi dari saya untuk si owner dari Supra 125 dari Malang. Ini dikirim dari Malang dan ini akan kita lanjutkan nanti, yaitu di bagian puring. Piston akan kita ganti dengan yang baru. Harganya berkisar 150 ribuan, nggak mahal. Ngapain diakali kalau beli aja murah kok, 150 ribu. Nanti kompresi lebih baik, padat. Klep akan kita sekur dan sealnya juga kita ganti. Seluruh perpak kita ganti, mesin kita bersihkan. Untuk oli nanti kita pakai oli yang sesuai lagi. Begitu dulu dari saya. Untuk proses penanganannya kalau di Levin panjang banget dan kamu nggak bakalan betah juga lihat orang kerja. Thank you, matur suwun. Ditunggu untuk konten selanjutnya dan bye.